Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Naila Rohmaniah, SPSI MPD, selaku dosen mata kuliah Teori Perilaku Organisasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Novi Alfiat Rohmah, mahasiswa STI Asidikiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu mencari teori menurut para ahli yang berkaitan dengan pembahasan teori perilaku organisasi. Jadi saya di sini akan mengambil teori mengenai manajemen konflik. Dalam manajemen konflik terdapat gaya-gaya yang dapat memanajemen konflik agar dapat diselesaikan, yaitu banyaknya gaya. Akan saya lebih perinci lagi, yaitu gaya compromising atau gaya kompromi dalam manajemen konflik. Jadi di sini saya mencari 10 menurut para ahli tentang teori gaya compromising dalam manajemen konflik. Baiklah, akan saya bacakan beberapa teori yang telah saya dapatkan. Yang pertama yaitu menurut Baskerville, yaitu gaya compromising adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah demi kebaikan bersama. Terus yang kedua ada menurut Kusuoro. Menurut Kusuoro sendiri ini adalah gaya compromising ini metode yang mengedepankan kompromi asertif pada tingkat sedang untuk melakukan tawar-menawar dalam proses penyelesaian yang dapat diterima. Yang ketiga itu adalah menurut Montes, Rodriguez, dan Serrano, yaitu gaya compromising sendiri itu adalah gaya yang mengutamakan kepentingan dua pihak, namun hanya memberikan solusi sementara atau solusi jangka pendek yang diputuskan secara tepat dengan memaksimalkan keuntungan-keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam penyelesaian konflik. Terus yang menurut Afzalur Rahim, ini sering kita dengar, menurut Rahim, gaya compromising adalah pendekatan memberi dan menerima yang melibatkan perhatian rata-rata baik untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yang kelima ada menurut Gareth Morgan. Gaya compromising ini adalah gaya manajemen konflik yang dilakukan dengan negosiasi, mencari persetujuan dan ide, serta menemukan solusi yang menarik dan dapat diterima dalam mencapai tujuan bersama. Yang keenam, ada menurut Black and Mouton, yaitu gaya compromising sendiri adalah upaya yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai isu-isu tawar-menawar dengan menggunakan negosiasi, trade-off, dan mencari solusi yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Yang ketujuh, ini ada menurut Kartini Kartono. Ini juga sering kita dengar. Gaya compromising sendiri adalah proses saling berjanji kedua belah pihak yang bersedia melepaskan sebagian dari tuntutannya atau mengorbankan sedikit pendiriannya agar tercapai satu keputusan yang sama. Yang kedelapan ada menurut Winardi. Ini adalah gaya compromising, yaitu gaya yang berupaya melakukan klarifikasi polaritas dan mencari titik temu dengan menggunakan keahlian negosiasi dan bargaining atau tawar-menawar. Selanjutnya ada menurut Baharudin, Kurdi, dan Leonardo, yaitu gaya compromising adalah gaya penyelesaian konflik dengan menggunakan kemampuan bernegosiasi, mendengarkan dengan baik lawan konflik, mengevaluasi nilai, menemukan jalan tengah, dan memberikan konsesi. Yang ke-10 atau terakhir, ini menurut Wirawan, ini sangat sering didengar oleh kita semua, yaitu gaya compromising adalah gaya yang memiliki tingkat keasektifan
dan kerjasama yang sedang. Kedua belah pihak yang terlibat konflik itu mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagai keinginan mereka dalam penyelesaian konflik. Jadi itu tadi ke-10 menurut para ahli teori tentang gaya compromising dalam manajemen konflik yang telah saya jelaskan. Jadi selanjutnya saya akan menyimpulkan dari ke-10 para ahli tersebut teorinya sebagai berikut. Gaya compromising adalah gaya manajemen konflik yang menggunakan pendekatan negosiasi atau tawar-menawar dengan mencari jalan tengah seperti memberikan solusi sementara dalam penyelesaian konflik agar dapat menciptakan win-win solution di antara pihak yang bersangkutan. Contohnya itu contoh kecilnya seperti konflik yang terjadi dalam kelas, seperti murid yang terus-menerus tidak mengerjakan PR. Guru dapat menyelesaikan memanajemen konflik dengan cara compromising ini dengan mengajak siswanya untuk berkomunikasi dengan memberikan tawar-menawar dengan menggunakan tawar-menawar atau negosiasi seperti ini. Nah, kalau kamu tetap tidak mengerjakan PR, kamu akan ibu beri nilai C atau di bawah KKM atau nilai pas KKM. Itu akan mempengaruhi nilai untuk kenaikan kelas. Lalu anak tersebut kan merasa tertantang. Baik Bu, saya akan mengerjakan PR. Nah, itu adalah salah satu yang digunakan dalam memanajemen konflik dengan menggunakan gaya compromising yang menggunakan negosiasi atau tawar-menawar. Itulah tadi salah satu contoh dari kesimpulan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari pengucapan atau kata dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.